Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Zahra Marcella, NIM 2114070103 dari kelas PGMIC. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengantar studi sejarah peradaban Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sudarman Shum MA. Materi yang saya bahas pada video kali ini adalah kemerdekaan negara-negara Islam modern, Aljazair dan Libya. Yang pertama, Aljazair. Aljazair adalah sebuah negara terkemuka di Afrika Utara, wilayah Maghrib. Negara ini berbatasan dengan Laut Tengah di sebelah utara, Maroko di sebelah barat, Mauritania di barat daya, Mali dan Burkina Faso, Afrika Barat di sebelah selatan, serta Libya dan Tunisia di sebelah timur. Negara Aljazair berbentuk republik, memiliki dua bahasa resmi yaitu Arab dan Prancis. Dalam kurun waktu 1830 sampai 1848, Aljazair beralih dari kekuasaan Turki ke kekuasaan penjajahan Prancis yang berlangsung secara bertahap. Legitimasi terhadap kolonialisme Prancis ditandai dengan penandatanganan suatu kapitulasi yang isi pokoknya adalah jaminan terhadap rakyat Aljazair untuk menjalankan agamanya dan penghargaan atas tradisi rakyat Aljazair, terutama untuk tetap mempergunakan bahasa Arab dan Berber. Sejak awal penentangan terhadap kolonialisme ini, Islam memainkan peran yang menonjol. Hal ini dapat dilihat dari perjuangan para tokoh Muslim lewat organisasi-organisasi sosial menentang Prancis. Perjuangan umat Islam yang terpatri pada sejarah dan merupakan komponen utama permulaan gerakan nasionalisme Aljazair adalah gerakan kaum al-ulama al-muslimin. Aljazair tunduk di bawah penjajahan Prancis pada tahun 1246 Hijriah atau 1830 Masehi. Maka dimulailah penindasan oleh Prancis. Penjajahan Prancis terhadap Aljazair telah sampai kepada puncak kezaliman. Pembunuhan, penggelandangan, dan upaya menciptakan kelaparan telah terjadi kepada rakyat di setiap tempat. Akhirnya, Aljazair berhasil meraih kemerdekaannya pada tahun 1382 Hijriah atau 1962 Masehi. Setelah kemerdekaan diumumkan pada 3 Juli 1962, tujuannya adalah menciptakan sebuah masyarakat sosialis kurang dari negara berkembang kolonial. Setelah itu, sebagian besar penduduk Eropa meninggalkan Aljazair. Islam memiliki sejarah panjang di Aljazair. Agama ini telah berkembang sejak masa Khalifah Bani Umayyah tahun 682 Masehi. Dari Tunisia, tentara Islam melakukan dakwah dan jihad, sekaligus membebaskan rakyat Maroko, Aljazair, dan Libya dari kekuasaan Romawi. Setelah itu, Islam tumbuh subur di kawasan Afrika Utara. Warga Muslim di kawasan itu akhirnya turut mendukung gerakan tentara Islam saat mengalahkan Spanyol. Aljazair sebelum ditaklukkan oleh Prancis, terdapat sejumlah sekolah dan sejumlah badan sosial yang cukup kaya untuk mendanai pembangunan keagamaan. Pada prinsipnya, sekolah-sekolah tersebut dipaksa digantikan dengan sekolah Prancis untuk mengasimilasikan anak-anak Aljazair ke dalam peradaban Eropa. Elit pribumi Aljazair terdiri dari 3 komponen utama.
Pertama adalah para lulusan sekolah Arab Perancis yang mengharapkan berintegrasi sepenuhnya ke dalam masyarakat Perancis, meskipun mempertahankan identitas hukum dan sosial mereka sebagai Muslim. Elit Aljazair lapis kedua pada tahun 1920-an dan 1930-an lebih radikal dan lebih berorientasi nasionalis dan berkembang di kalangan emigran Aljazair di Paris. Kelompok ketiga dari elit baru Aljazair adalah tokoh-tokoh gerakan reformis Islam yang mengadaptasikan skripturalisme Islam dengan kebutuhan nasionalis Aljazair. Dari ketiga elit pribumi Aljazair yang terdiri dari tiga komponen ini, menandakan bahwa ketiganya berusaha melawan Prancis dan menumbuhkan solidaritas dan persaudaraan di Aljazair dalam melawan pemerintahan asing demi mendapatkan suatu kemerdekaan. Yang kedua, Libya. Pemerintahan Imperium Utsmani mendirikan pengaruhnya di wilayah-wilayah Tripolitania, Cyrenaica, dan Fezzan yang pada akhirnya wilayah-wilayah tersebut membentuk negara Libya. Sebelumnya, pada tahun 1910, atas persetujuan Prancis yang menjajah Aljazair dan Tunisia membuat kesepakatan perbatasan dengan Imperium Utsmani antara kedua negara itu dengan Tripolitania. Para gubernur Utsmani memerintah wilayah-wilayah tersebut hingga pendudukan Italia pada tahun 1911 dan berujung penarikan Imperium Utsmani pada tahun 1912. Sejak Kongres tahun 1878, Italia mengklaim Tripolitania sebagai bagian dari wilayah imperial mereka dan berusaha memperkuat kehadiran perekonomian mereka di provinsi tersebut. Ketegangan politik yang terjadi antara Prancis dan Jerman memberikan kesempatan bagi sebuah invasi Italia pada tahun 1911. Tepatnya di tahun 1932, Italia berhasil mengalahkan tarekat Sanusiyah dan masyarakat Badui di Cyrenaica. Italia pun berhasil menaklukkan catatan sejarah Italia mulai menjajah wilayah-wilayah yang menjadi cikal bakal Libya itu. Singkatnya, penjajahan terhadap Libya tak membuat negara Italia sempat menyebarkan budaya dan pendidikan Italia di Libya. Sama dengan kebanyakan koloni Eropa lainnya, Italia menderita kekalahan di Perang Dunia Kedua, mengalami krisis ekonomi dan legitimasi kekuasaan. Libya pun jatuh ke tangan Inggris dan Prancis. Cyrenaica dan Tripolitania pun menjadi wilayah otoritas Inggris, sedangkan Fezzan di bawah otoritas Prancis. Namun, kedua negara tersebut tak bertahan lama berada di wilayah Libya karena pada tahun 1948, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melakukan sidang umum untuk memberikan kemerdekaan pada Libya. Dalam penjajahannya, PBB pun memberikan kemerdekaan penuh pada Libya di tahun 1951 dan diakui oleh Prancis dan Inggris. Para perwira tersebut kemudian mengangkat pemimpin bernama Muammar Gaddafi dan menamakan kelompok mereka dengan Dewan Komando Revolusi. Dalam waktu singkat, revolusi berhasil dilaksanakan dan rezim militer pun berdiri. Pada tahun 1973, revolusi Libya mengalami perubahan sangat radikal dengan memberhentikan sejumlah pejabat dan musuh-musuh politik. Tak berhasil mengajak Mesir, Syria, Tunisia, dan negara Arab lainnya soal konsep ideologi, Nasiriyah dan Ba'thiyah, Gaddafi mencoba menawarkan konsep Arab Islam.
Konsep tersebut akhirnya mengidentifikasi negara-negara Afrika Utara dan Timur Tengah menjadi negara Islam. Baiklah, sekianlah penyampaian materi tentang kemerdekaan negara-negara Islam modern, yaitu Aljazair dan Libya. Semoga materi yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat dan dapat dipelajari bagi teman-teman semua. Lebih dan kurangnya pada video ini, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.